Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persiapan untuk perakitan sebuah automatic transfer switch untuk listrik tenaga surya dengan kapasitas 1000 watt. Ikutin terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke? Sebelumnya kita harus laksanakan dulu tahap persiapan. Di sini sudah kita siapkan spare part atau item-item barang yang akan kita install di sini. Dan ada beberapa bagian barang yang sudah kita review atau kita bahas di video-video saya berikut di video saya sebelumnya. Nah, ini ada satu buah box panel listrik yang nanti akan kita rangkai sebagai automatic transfer switch-nya, kita tempatkan di dalam sini. Nah, di sini kita akan menggunakan satu buah power inverter pure sine wave merek Swor, kapasitasnya 1000 watt, dan untuk input DC nya 12 volt. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, sudah kita tes beban juga. Kemudian ada ini namanya LVD, low voltage detection. Nah, LVD ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan inverter berdasarkan tegangan dari baterai. Apabila tegangannya rendah, dia akan memutus inverter, mematikan inverter dan cut off sendiri. Apabila tegangannya sudah mencapai tegangan puncaknya atau maksimumnya, dia akan hidup kembali. Ini LVD. Kemudian sini ada automatic transfer switch. Nah, ini sudah kita bahas juga. Ini fungsinya untuk memindah atau memilih sumber listrik mana yang akan kita pakai, apakah dari inverter atau dari PLN. Kemudian ini adalah indikator untuk tegangan 220 dari inverter maupun dari listrik PLN. Dan ini adalah voltmeter digital untuk indikator baterai. Kapasitasnya atau tegangannya tinggal berapa di sini, nanti akan kita kelihatan di sini. Kemudian ini yang paling penting adalah SCC MPPT Solar Charger Controller. Nah, ini nih yang paling penting nih. Solar Charge Controller ini berfungsi untuk mengisi baterai dengan memanfaatkan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya yang kita pasang di atap rumah. Nah, ini MPPT ini kelebihannya yaitu apabila tegangan yang dipakai oleh baterai sekitar 12 volt, kemudian ada tegangan lebih, misalnya yang dari panel surya ini kita rangkai 18 satu panelnya, kita seri misalnya jadi 36 volt. Yang kita pakai untuk baterainya adalah 12 volt. Tegangan lebihnya ini akan dikonversi menjadi
arus menjadi ampere, ampernya akan menjadi besar. Misalnya kalau tidak kita seri itu tegangan 18 dengan kapasitasnya 5 ampere. Kalau kita seri 5 ampere, tegangannya akan tetap 12 volt, tapi ampernya akan bertambah, akan lebih dari 5 ampere sesuai dengan kelebihan tegangan yang ada, akan diproses menjadi ampere, jadi arus. Nah, berikutnya ini ada sebuah relay. Relay ini sebagai saklar elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan listrik yang bekerja berdasarkan koil yang mendapat sumber tegangan. Apabila koilnya tidak mendapat sumber tegangan, maka kontak poinnya tidak akan bergerak. Ini nanti akan kita gunakan sebagai pengaman, sebagai ini membantu ini tuh time delay relay. Nah, ini berfungsi sebagai delay atau jeda. Apabila ini dinyalakan dan akan dijeda sama time delay relay ini, jadi tidak akan kaget apabila bebannya langsung nyala, tidak akan langsung membebani inverternya. Ini nanti kita akan pasang. Kemudian berikutnya kita punya beberapa MCB. Nah, ini ada MCB khusus untuk tegangan DC. Ini 63 ampere, 400 volt DC maksimum. Ini akan saya gunakan satu untuk pengaman dari panel surya, dan yang satunya akan kita gunakan sebagai pengaman tegangan dari baterai menuju ke inverter. Nah, kemudian ini ada dua MCB untuk arus bolak-balik atau AC. Ini kapasitasnya 6 ampere. Ini akan saya gunakan nanti untuk satu output dari inverter, dan yang satunya sebagai pengaman tegangan dari tegangan PLN. Oke. Nah, automatic transfer switch ini nanti panel ini saya ingin bekerja inverter ini berdasarkan tegangan dari baterai. Kalau baterainya low bed, atau di sini akan saya setting nanti 10,5 volt tegangan bawahnya, dan tegangan atasnya adalah 13,8. Apabila tegangannya ini sudah mencapai turun ke 10,5, maka inverter akan mati dengan sendirinya dan akan diambil alih oleh listrik PLN. Dan sebaliknya, apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN, maka inverter akan hidup secara otomatis membackup listrik dari PLN. Ini sistemnya akan kita buat hybrid. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini.
Nanti di video berikutnya akan saya bahas bagaimana untuk persiapan menggambar dulu panelnya, kemudian tata letaknya seperti apa. Nanti kita lihat di video berikutnya. Sampai di sini dulu, ikutin terus videonya supaya bisa dipahami, jangan sampai gagal paham, karena ini kalau tidak diikutin rangkaian-rangkaian nanti mungkin akan susah dipahaminya. Apabila ada kesalahan dalam pemasangan atau rangkaiannya akan fatal akibatnya, karena ini nggak main-main, ini listrik tegangan tinggi 220 volt. Oke, itu saja dulu untuk persiapan perakitan panel automatic transfer switch untuk listrik tenaga surya kita. Nanti berikutnya akan kita bahas untuk perakitannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.